Sebelah sana ya, di belakang. Maju nggak Bu? Diabetes ya Bu, dimana komplikasi diabetes mellitus dan penanganannya. Ya, sebelum kita membahas komplikasi, saya akan membahas tentang diabetes dulu. Apa itu diabetes Bu? Diabetes adalah penyakit menular atau tidak menular Bu? Penyakit tidak menular dengan kadar gula darah lebih dari normal. Ya, darah normal gula darah puasa berapa Bu? Besok aku kan 2 orang. Itu tergantung ya. Normal, ada normalnya itu ada 2, puasa sama tidak puasa. Kalau tidak puasa atau gula darah normalnya berapa Bu? Betul, pintar banget ini materi ini ya Bu. Maksimal 200 untuk gula darah sewaktu ya Bu. Lebih dari 200 berarti ya berarti diabetes ya. Kalau puasa cek gula darah puasa batas maksimal ya betul di bawah 126. Itu puasanya berapa jam? Betul, 10 maksimal 12 jam ya. Jadi gula darah puasa maksimalnya di bawah 126. Lebih dari itu berarti tinggi. Betul. Nah, itu tapi diabetes Bu. Penyebabnya ada yang tahu? Ya. Ya. Apalagi Bu? Pola makan. Pola makan yang seperti apa? Ya. Boleh. Oh ya, yang pasti karena bisa jadi faktor penyebabnya atau faktor resikonya bisa jadi adalah satu faktor keturunan. Jadi yang diabetes punya orang tua diabetes, dia berpotensi menurun ke anaknya. Betul. Bisa ketutup Mbak? Bisa, gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang sudah ada riwayat gula diabetes, berarti sebagai anak kita harus ya. Selain riwayat keturunan apalagi Bu yang bisa menjadi faktor risiko diabetes? Gaya hidup dengan cara makan yang suka yang makan manis, terus gemuk dari faktor penyebab enggak? Kegemukan bisa ya Bu, kegemukan. Kurang olahraga kira-kira bisa nggak Bu? Ya, kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga juga menjadi salah satu penyebab diabetes. Diabetes, gula, hipertensi itu bisa jadi karena itu ya Bu. Jadi biar kita tidak terkena biar tidak terkena ada yang terkena nggak di sini? Ada yang diabetes? Ada ya. Tapi ada yang orang tuanya diabetes? Ya, berarti sudah mulai menjaga gaya hidupnya ya Bu. Selain
selain olahraga sudah rutin. Berarti apa? Pola makan, pola istirahat, mengatur IMT-nya biar normal. Obesitas, ya, menghindari obesitas lebih tepatnya ya. Ya. Terus tanda gejalanya itu diabetes, ada yang tahu enggak? Lemas, ngantukan, apa bu? Apa? Kulitnya kering, betul. Pipis terus, terutama di malam hari, betul. Sering, ya, itu tanda-tandanya betul. Sering haus berlebihan, itu menjadi salah satu tandanya ya bu. Terus apa? Pipis kering, terutama di malam hari lebih dari 3 kali, itu dicurigai ada tanda-tandanya diabetes ya. Nah, kecuali dia sebelum tidur memang minumnya banyak, itu memang harus itu aja. Cuma kalau nggak sebelum tidur kok nggak minum banyak, kok aku pipisnya lebih dari 3 kali, berarti dicurigai ada diabetes ya bu. Dicek dan dicek ya. Apa? 3 kali, 2 kali, jadinya nggak banyak. Jadinya oh ya, tapi kalau minum banyaknya jauh beberapa jam sebelum tidur. Tapi pas tidur itu jangan minum terlalu banyak. Nanti kayaknya pipis terus. Itu. Dengan mengkonsumsi obat amlodipin. Iya. Terus ada sebagian orang yang memang efeknya rokok. Iya. Kemudian apa lagi bu tanda gejalanya? Lapar berlebihan. Wes makan kok rasanya luwe mencurigai ya ibu. Kemudian apa lagi bu? Berat badan turun drastis. Dalam 1 bulan bobotku kok mundur 3 kilo. Nah, padahal makanku kok aku makan terus kok bobotnya malah turun. Ya itu perlu dicurigai ya bu ya. Tidak ada salahnya kita cek kesehatan, gitu ya. Dicek dan dicek, siapa tahu lebih dari normal biar kita bisa waspada. Itu nggak jadi diabetes gitu. Kemudian sering ngantuk, seringnya esok. Nah, ini dicurigai ya bu ya. Esok kok ngantuk. Cek benar ya bu. Kemudian gampang kesel, keletihan, lemes, kulitnya kering. Nah itu dicurigai ya bu. Terus punya luka kok marinnya suwi. Nah itu jadi dicurigai ya bu. Cek kondisi, betul ya. Kemudian sering merasa gatal itu juga jadi penyebab. Ya. Betul. Kemudian ada gangguan penglihatan juga termasuk ya bu. Makanya kalau kabur ya cekno, tinggal aktif gratis ya bu. Itu ya ada gangguan refraksi atau memang ada mengarah ke bulan. Itu ya. Kemudian komplikasi DM punya riwayat tapi tidak terkontrol, entah itu tidak minum obat atau memang minum obat tapi sakar PG. Bisa komplikasinya apa bu ya? Apa yang menjadi komplikasi? Ya, kenapa kok diabetes ya bisa malah stroke ya? Kok bisa malah jantung ya? Kok orang hipertensi? Hipertensi memang karena tekanan darah. Kok DM ya bisa malah stroke? Bisa malah serangan jantung, kenapa? Karena gula darah yang tinggi itu bisa merusak pembuluh darah. Nah itu dari penyebabnya betul. Merusak pembuluh darah menebal, menyempit. Akhirnya kan aliran darah lancar. Itu saya marahi stroke, marahi serangan jantung karena aliran darahnya itu tidak sampai ke organ-organ yang lain. Gitu ya. Terus bisa menyebabkan kebutaan, yaitu karena sarafnya itu rusak karena gula darah tinggi. Jadi di saraf matanya juga mengalami gangguan, makanya menyebabkan kebutaan. Kemudian, yang paling banyak itu di kasus
diabetes, hipertensi tidak terkontrol adalah gagal ginjal. Betul. Jadi ibu yang memang punya riwayat gula, hipertensi, ya tetap saya wanti-wanti untuk minum obat rutin ya bu, biar terkontrol. Yaitu kalau nggak minum obat dengan tensi tinggi, gula tinggi, bisa gagal ginjal. Itu karena merusak itu tadi, organ-organ dari pembuluh itu tidak sampai ke organnya. Itu, oke. Yang paling sering memang gagal ginjal ini banyak banget kasus di puskesmas itu minta rujukan untuk HD, hemodialisa. HD itu jadi betul, itu sudah kasusnya banyak. Jadi biar terkontrol dia cara mereka usah mesti ngambil obat. Ya, obat itu melindungi ginjal jenengan. Nek nggak dilindungi dengan obat, cepat rusak. Karena itu tadi kadar gula yang tinggi dapat merusak ginjal. Kadar tekanan darah yang tinggi itu juga dapat merusak ginjal. Hitung ya. Daripada nanti rasa bacot, kan wis parah nek wis gagal ginjal ya. Lebih baik kita mencegah dari sekarang. Piye carane mengontrol gula darah? Piye carane mengontrol tekanan darah? Nggih. Meskipun ngombe obat kok nek tensinya masih tinggi, yaitu harus sering kontrol. Piye carane kok tensinya kok masih tinggi padahal sudah minum obat, harus ada solusinya. Itu ya. Terus apa? Gagal ginjal. Ada yang pernah lihat pulkus enggak? Pulkus itu apa? Koreng. Koreng itu diabetes sudah pernah periksa belum? Nah, malah betul. Pernah nanti koreng sing diabetes enggak? Biasanya growong. Sulit sembuh, kadang-kadang bau. Nah, itu. Nah, orangnya bau kalau diabetes itu kambuh. Ya berair, terus berobong, hitam-hitam di area samping-sampingnya. Itu bu, itu perlu perawatan khusus. Oke, dosisnya lebih baik mencegah daripada ini yang belum tepat berarti sudah mulai mengurangi konsumsi manis, menjaga pola makan. Manis itu enggak cuma gula aja loh bu, ya itu ya, ya betul, nasi juga mengandung gula tinggi, gitu ya. Jadi makannya orang diabetes itu porsi makan nasinya dibatasi. Oh, gitu ya. Apalagi bu? Sekarang pencegahannya apa ya? Tanda gejala udah. Pencegahannya yuk. Ya, olahraga rutin ya bu, termasuk dalam pencegahannya. Kemudian apa bu? Konsumsi manisnya dibatasi. Kemudian rutin apa? Rutin cek gula darah di nomor 1 tadi bu Heni. Sudah olahraganya sudah ada. Kemudian rutin ngecek gendis ya. Kalau yang riwayat gula itu 1 bulan sekali minimal itu ya. Kalau yang nggak ada riwayat berapa kali? Cek kesehatan itu minimal. Betul, minimal itu 1 tahun sekali. Boleh? Minimalnya 1 tahun sekali. Dilakukan setahun 2 kali. Nah, menurut manutnya dari puskesmas kan programnya CKG ya, itu 1 tahun sekali. Ada programnya puskesmas tahu ya, program nasional cek kesehatan gratis tahu ya. Ya itu 1 tahun sekali silakan dipakai. Setiap hari buka puskesmas buka itu. Yang enggak pernah ngecek gendis monggo silakan. Itu nanti ceknya komplit usia di atas 40 tahun. Ya ada kolesterol, asam urat. Enggak harus bisa, boleh. Kalau boleh, silakan. Nanti datang ke puskesmas kondisi puasa sama hari itu juga diambil darahnya, datang terakhir makan jam 10 malam, jam 8 tidak puskesmas, nanti ke informasi. Itu ya.
dewasa, nomor usia 40 tahun ke bawah, jenengan ada hipertensi bisa dapat komplit. Kalau nggak ada riwayat hipertensi DM, sesuai usia ada paketannya sendiri. Gitu ya, paling kolesterol sama berat sama triglycerid itu dapatnya kalau dia tidak ada riwayat hipertensi. Tapi kalau ada riwayat hipertensi biasanya ada cek ada pemeriksaan fungsi ginjal, ureum, kreatinin, kemudian ada SPO, SPBT untuk fungsi livernya itu ya. Kemudian apa Bu? Jaga berat badan ideal itu ya Bu, dengan cara apa? Betul, berat badan ideal itu dengan diet yang mengurangi konsumsi manis tadi, porsi makan dikurangi, olahraganya teratur biar berat badannya ideal. Kemudian membatasi makanan yang tinggi lemak seperti apa Bu? Nah, gorengan, jeroan, ya betul, santan sebenarnya boleh ya Bu, santan gorengan itu boleh, cuma cara masaknya itu ya minyak gorengnya jangan dulu terus 2 kali penggorengan aja, jadi kalau minyak ya bisa wajar pokok di sini apa dan bisa goreng bukan, tapi nanti jadi jelantah itu sih paling lemaknya tinggi ya, terus kurang-kurangi ya Bu, termasuk santan sebenarnya boleh, cuma ya nggak boleh itu dipanaskan ulang gitu ya, itu masak ya sih baik kita benar gitu ya. Kemudian cara perawatan DM, prinsip diet 3J, jenis makanannya, jadwal makannya, jumlah makannya itu ada aturannya ya Bu. Kemudian yang mengkonsumsi manis itu juga cuma gula aja, nggak cuma gula pasir, apalagi Bu, susu kental manis itu susu kok nggak Bu? Susu kental manis itu masuk susu apa ya? Kalau jadi kan susu tak Ibu? Bukan ya, ya. Susu kalau gulanya kan gula ini gula rasa susu katanya. Ya betul, gula dosa itu jangan ya Bu. Apalagi usia 40 tahun, ya pernah kita poso ya biasanya esok sahur susu kental manis, betul? Nah itu apa ya? Karena susu manis itu bukan susu, itu perintah gula, benar-benar gula ya Bu, gitu ya. Ya boleh susu murni tambah gula Bu. Nah, terus krim pakai kecap enggak? Ya itu dibatasi untuk pasien-pasien yang diabetes ya Bu. Ya, boleh Bu, boleh. Cuma dibatasi makannya. Negara sama terus, jangan tahu kupat terus Bu. Boleh, cuma ya tidak boleh sering-sering. Terutama untuk yang pasien diabetes. Itu ya. Kemudian abon itu tegak manis ya Bu, karena pakai apa? Belajar ya. Itu juga dibatasi untuk pasien yang diabetes ya. Kemudian sirup. Saure, kental manis, bukan sirup. Iya Bu. Yang punya diabetes tolong ya dibatasi untuk konsumsi itu ya. Yang belum ada diabetes, tidak diabetes, dia tetap dikurangi konsumsi manisnya. Ya nek saure manis ya bukannya aja manis. Nek ora yo mondo-mondo wae Bu. Pokoke konsumsi manisnya dikurangi ya. Terus gawe ini sirup buah, dikai sirup kayak kental manis. Betul? Boleh, cuma dibatasi yang lebih untuk kata-kata. Usia 40 tahun ke atas itu udah mulai mengurangi konsumsi garam, gula, dan lemak. Itu harus dikurangi untuk usia 40 tahun ke atas. Biar kita sehat, tidak kena penyakit tertentu itu ya. Gitu. Pokoknya besok poso hati-hati ke hari ini. Nanti batuk pegang puskesmas. Duh, belum sembuh. Oh ya, Bu. Ya,
bulannya ini. Wah, bulan. Ini musim bulan loh. Berbahagialah ya Pak sama dengan dia. Ya, boleh makan durian cuma nggak boleh banyak-banyak. Tetap dibatasi siapa usaha ke atas. Gitu ya Bu. Kemudian makan juga termasuk tinggi gula ya Bu, nongol, ya. Tapi kita jangan. Kemudian nasi juga termasuk ya Bu, nasi termasuk tinggi gula. Boleh itu sudah berkurang gulanya ya Bu. Boleh. Dan jagung roti itu juga termasuk ya Bu. Nah itu yang boleh dimakan cuma dibatasi ya. Perkacang-kacangan ya Bu. Kemudian makanan yang dianjurkan loh ada loh Bu. Yang dianjurkan apa untuk yang pasien diabetes? Enggak boleh. Yang boleh itu nasi merah itu boleh. Kol, pare, tomat, kangkung itu boleh ya Bu. Buahnya ada pepaya. Boleh, ikan boleh, yang penting cara masaknya. Ya boleh. Yang penting orang goreng terus gak minyak, lebih dari 2 kali. Karena ikan itu sehat, cuma cara masaknya saja. Ya Bu ya. Ikannya salmon, masaknya bawa minyak gorengnya entah kapan. Itu sudah dimarahi kolesterol. Ini samanya sehat. Itu ya. Kemudian cara mengontrol gula darah. Piye carane nek aku ki kok kedetek gulaku 220. Terus cara mengontrolnya gimana biar turun? Atau enggak pasien diabetes gimana cara mengontrol kadar gulanya biar tetap normal? Apa? Selain minum obat rutin ya. Ya betul. Cek rutin. Bagi yang hipertensi berapa bulan sekali? Sebulan sekali, betul. Nek bisa kalau pasien DM itu nek pas cek gendis itu kondisi puasa, tetap lebih akurat bila puasa ya Bu. Dan dosnya nanti daripada sewaktu itu tinggi dicek asalkan dicek ulang lagi tau Bu. Dosnya mending nek mau cek sekali puasa 10 sampai jangan sore terakhir makan itu terlalu lama ya Bu ya. Dihitung dewe 10 sampai 12 jam. Nek kirane keputusannya jam berarti puasa itu jam piro gitu ya. Tuh, puasa lebih dari 12 jam itu ya juga mengurangi tingkat alkohol gitu ya. Kemudian apa lagi Bu? Selain cek gendis rutin, terus apa? Itu ada pengecekan ada 3 macam ya sebenarnya cek gula itu Bu. Ada puasa, ada sewaktu, ada 2 jam PP. Nah, apalagi yang dianjurkan untuk menormalkan gula? Ya olahraga. Sebenarnya BPJS itu selain senam juga menganjurkan untuk jalan kaki 30 menit. Itu ada Bu. Jadi kan kelompok ada, enggak semuanya kan senam. Yang apa toh kriteria prolaris itu apa? Kriteria prolaris kemarin apa? Yang mereka mempunyai penyakit kronisnya apa? Hipertensi dan DM. Kan semua penyakit hipertensi dan DM itu suruh dimasukkan ke dalam peserta prolaris. Tapi kan ikut kegiatan senam, makanya yang tidak senam itu dianjurkan untuk ada gerakan jalan kaki selama 30 menit anjurannya. Ya, karena peserta hipertensi di puskesmas itu banyak yang baru senam. Ya itu anjurannya seperti itu ya Bu. Kemudian apalagi Bu dan kita tidak mengontrol gula tadi.
Ya, betul. Kemudian orang yang punya riwayat gula diusahakan jangan punya luka. Ya. Kenapa? Hah? Nah, betul. Karena riwayat proses penyembuhan lukanya lama. Sedose yang punya riwayat gula harus naik kemana-mana harus pakai sendal, sepatu, menghindari luka apa naik waktu. Terus yang berpotensi punya luka itu di area kaki. Kebanyakan itu area kaki. Bulkus itu ya. Jadi tidak menjamin di kaki sih. Di puskesmas juga ada yang di punggung. Ada riwayat gula, dia jatuh ketotok meja. Luka kecil jadi dirawat. Itu ada sekarang di puskesmas ada. Habis dioperasi dari rumah sakit kondisinya berubah. Iya benar, itu karena jatuh ketotok itu lecet kecil jadinya gede. Nah itu ya itu satu-satu caranya mengontrol gula biar lukanya cepat sembuh. Itu ya Bu ya. Apalagi Bu ada yang perlu dibahas lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi udah ya pengertian diet, tanda gejala, perawatan, cara mencegah sudah tahu kan? Yang punya riwayat keluarga harus menjaga gaya hidup. Sudah ada yang mau ditanyakan? Ayo Bu tanya. Nasi wae Bu. Kasih ya Bu ya. Boleh. Boleh. Yang penting ya itu tidak basi aja. Ya, boleh. Ada yang mau tanya? Boleh. Ya sebentar. Gulanya terdetek berapa Bu? Gulanya terdetek berapa? Itu gula sewaktu loh. Nek saya cek ulang kondisi puasa lebih akurat puasa dibandingkan dulu Bu. Kalau memang nanti gula puasanya normal berarti tidak apa-apa, cukup diet saja. Saya tetap ceknya tetap puasa patokan saya puasa. Jadi saya cek hasilnya tinggi saya anjurkan untuk cek ulang untuk kondisi puasa. Nanti kalau dia hasilnya di bawah 126 berarti tidak apa-apa. Di atasnya biasanya kalau tinggi CT saya suruh diet dulu, kurangi konsumsi manis, nasi dan lain-lainnya. Nanti 1 bulan evaluasi. Kalau dia turun, nah berarti ya sudah diet dulu. Kalau cenderungnya naik ya tetap diet. Gitu ya. Kalau dengan gitu ya hasilnya tinggi dicek ulang kondisi puasa terakhir makan jam 10 malam, pindah puskesmas jam 8. Saya mau cek gula kemarin hasilnya tinggi disuruh cek ulang puasa. Gitu. Gimana? Jam berapa? Jam 1 ya 1. Ya 8 cek periksa cek. Senin pekan soto jam 7 terus. Nyalakan ya benar kita baca. Oke. Kalau jenengan ya itu. Terus kemudian menjaga pola makan, menurunkan berat itu ya karena kalau itu tadi mencontohnya bisa jadi karena obesitas ya Bu. Jadi berat badannya turunnya STI jadi stok. Ya gitu ya Bu. Dicek ulang puasanya. Nah, potong isi dulu ya. Tidur dulu. Minta slot izin dulu sama sudah boleh loh, tidak masuk kerja satu hari. Itu ya dulu kondisi puasa. Ada lagi yang mau ditanyakan yuk? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada yang mau tanya PPT kapan menolak?
habis menunggu aja penelitian. Iya. Iya betul. Ayo saya sing senang. Ya ada yang pertanyaan tak terkait yang lain kan ya di luar diabetes boleh tanya saya bisa jawab nggak bisa jawab ya kalau dokter. Ya ditanyakan ya Bu. Sudah jelas? Ya sudah jelas ya Bu. Pokoknya diabetes, hipertensi harus minum rutin ya Bu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum ngasih? Oke.